Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, merdeka! Merdeka! Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya. Di pagi hari ini kita boleh mengikuti kembali ibadah dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Untuk itu kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Sambil kita berdiri, jemaat memuliakan Tuhan lewat Kidung Jemaat 322, bait pertama dan ketiga. Sembah atas karuniamu yang telah memerdekakan bangsamu. Kini usia 76 tahun Indonesia negaraku. Jadilah ibadah ini dalam kemuliaan dan hormat bagimu. Kehendakmu yang jadi. Amin. Kembali jemaat memuliakan Tuhan dengan kidungkan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Dosaku, genapi Tuhan firman-Mu
Jemaat duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini atau di rumah ataupun dalam perjalanan, dengarkanlah nada syukur atas kemerdekaan berbalasan diucapkan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dialah yang memerdekakan kita dari penjajahan dan perbudakan. Semua kita telah merdeka, dimerdekakan Tuhan. Maka layaklah kita dendang syukur untuk hormat sembah kepada Sang Halik. Kembali jemaat memuliakan Tuhan lewat Kidung Jemaat 336 bait 1 dan 4. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Di hari kemerdekaan ke-76 tahun Indonesia merdeka, kita dihentar dengan kabar sukacita yang diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 4 hingga ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 4 hingga dengan ayat 18. Ini adalah bacaan leksionari oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. Mengawalinya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan nanti berbalasan kita akan membacanya. Mari kita berdoa. Mada hormat syukur bagimu ya Tuhan. Engkau menghadirkan 76 tahun untuk bangsa dan negara kami. Kami dimerdekakan oleh-Mu melalui perjuangan anak bangsa. Karena itu layak kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami rindu bersama-Mu sejenak dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu adalah alat-Mu ya Tuhan. Dan semua kami adalah alat-Mu ya Tuhan. Berikan kemampuan dalam karya Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah pewartaan ini boleh menjadi kekuatan melangkah pasti di dalam Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kuasai hati pikir kami dengan kekuatan roh, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Kita akan membaca berbalasan yang sudah disampaikan tadi dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 4 hingga dengan ayat 18. Kadim akan membacakan ayat genap, sidang jemaat ayat yang ganjil. Seperti ini bunyinya. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak sanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya
waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Batas inilah pembacaan firman Allah. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang sudah turut ambil bagian, baik mendengarkan dan baik juga yang membacakannya. Haleluya. Kebenaran yang memerdekakan. Menarik ketika kita membaca yang sudah disampaikan oleh Paulus yang dialamatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, yang berisi tentang pertama hukum Taurat. Yang pasti kekristenan asal Yahudi menempatkan hukum Taurat untuk menyadarkan akan segala dosa. Hukum Taurat yang saya harus katakan kepada kita semua tidak menyelamatkan atau memerdekakan orang dari dosa. Karena itu di ayat yang ke-17 menjadi dasar pewartaan kita, dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka adalah mau menegaskan bebas dari penjajahan. Merdeka juga mau memberi pemahaman kita bahwa tidak ada lagi yang menjajah kita. 76 tahun Indonesia merdeka, lepas dari penjajahan dan menikmati hidup di dalam kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang mau disampaikan oleh Paulus pada saat ini, bahwa jangan melekat saja pada hukum Taurat. Memang mereka mau mentaati hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu tidak dipahami bahwa ada hukum yang harus dihadirkan oleh Allah, yaitu karya Allah. Paulus berkata, ada selubung yang
hati mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ada selubung artinya menutup muka, menutup kepala. Kalau tadi dalam bacaan mengungkapkan selubung hati. Sehingga mereka tidak akan menikmati terang yang dari Kristus. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mereka melihat Musa dipakai oleh Tuhan membawa loh batu itu. Di situ ada kemuliaan Tuhan karena Tuhan memakai Musa saat itu. Tapi ketika itu Musa menutup selubung mukanya. Dan sekali lagi ibu bapak, Musa menggunakan cadar harpia. Yaitu yang menutup kepala, menutup wajah. Karena itu yang mau disampaikan oleh Paulus dalam konteks bacaan tadi, mau menyadarkan ulang bahwa di dalam Kristus, di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Paulus berkata ada selubung yang menutupi mata mereka. Selubung itu akan tersingkap oleh terang dari Kristus. Persoalan adalah, maukah bertobat? Maukah berbalik? Kata berbalik dalam bahasa Ibrani sub menunjuk pada pertobatan. Olehnya itu ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan Injil itulah membawa orang masuk ke dalam persekutuan dengan Allah dan juga bersifat kekal bersama Allah. Makna kemerdekaan untuk kekristenan karena roh Allah dari Yesus Kristus bekerja dalam hidup orang percaya, dan di situ dihadirkan kemerdekaan, freedom, independen. Kemerdekaan bukan hanya selubung yang terbuka, tapi kemerdekaan yang harus dimaknai adalah ketika hidup kita yang lama diubah oleh hidup yang baru. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hidup yang baru yaitu hidup yang merdeka, hidup yang dibebaskan dari dosa. Itulah makna kemerdekaan di dalam Tuhan. Dan tentunya kemerdekaan yang dimiliki oleh orang percaya. Kita dihidupkan oleh Kristus yang mati dan hidup, yang harus memancarkan kemuliaan Allah. Sebagaimana Paulus katakan, kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca. Bagaimana kehidupan kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita harus membuka selubung yang menutupi hati kita. Selubung yang penuh dengan penyerahan. Selubung yang tidak pernah menyerah yang harus kita buka di hadapan Tuhan. Hidup selagi orang yang merdeka adalah hidup yang mau mengalami perubahan karena roh. Karena di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Karena itu izinkanlah roh Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Coba kita akan baca bersama. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Dan karena kedigilan hati mereka. Kalau hidup dalam kemerdekaan dipimpin oleh roh,
maka ada perubahan, pembaharuan hidup. Ada transformasi hidup yang menjadi kesaksian hidup kita. Ibu apa yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena itu diingatkan bahwa jadi orang yang sudah dimerdekakan, jangan lagi hidup dalam dosa. Selubung yang menyelubungi hati kita yang penuh amarah, dendam, kebencian, itu harus dibuka. Agar terang Kristus menerangi hidup kita. Selubung yang selama ini, yang kita rasa ada kekhawatiran, ada ketakutan. Di mana adanya pandemi COVID yang hampir 1 tahun 8 bulan. Ada hidup dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Saya kemarin di kantor kedatangan teman-teman, para pelayan yang pernah mengalami sembuh dari COVID. Ya. Ada banyak cara, ada banyak mengalami badan tidak enak ketika harus mandi dengan air dingin, tidur harus seperti ini. Yang harus kita jaga adalah ketika kita dipulihkan, ketika kita disembuhkan dari COVID-19 ini, apalagi varian baru, varian Delta, kita juga harus menjaga kesehatan. Kenapa? Karena tubuh ini adalah kediaman roh. Kalau roh ada dalam hidup kita, kita hidup dimerdekakan oleh Kristus. Kemerdekaan bukan hanya selubung yang terbuka, tapi kemerdekaan yang harus dimaknai adalah ketika kita hidup yang lama, yang penuh dosa, harus diubah dalam hidup yang baru. Dan kita hidup dengan Tuhan yang menyelamatkan kita. Hidup sebagai orang yang merdeka adalah hidup yang mau mengalami perubahan. Jika mau diubah, izinkanlah roh Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Kalau kita mau diubah di dalam kemerdekaan, kebebasan dalam dosa, maka kita izinkan roh Allah bekerja. Jadi orang yang dimerdekakan dari dosa adalah orang-orang yang telah dipulihkan. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kemerdekaan yang datang melalui Yesus Kristus adalah kemerdekaan yang membebaskan kita dari hukuman dan perbudakan dosa. Kemerdekaan yang disediakan oleh Kristus bukan kemerdekaan agar orang percaya melakukan apa saja yang mereka inginkan. Tapi apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang merdeka. Kalau tadi dikatakan oleh Paulus, pelayan hukum Taurat memimpin kepada kematian karena hanya terukir pada 2 loh batu. Tetapi pelayan perjanjian baru adalah pelayan yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Jalanilah hidup di tengah usia 76 tahun ini. Memang perayaan di hari kemerdekaan di tanggal 17, 2 tahun ini tidak seperti dengan tahun-tahun kemarin. Dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, upacara, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi COVID, kita bukan berarti tidak bisa melaksanakannya. Kita dapat melaksanakannya dengan tetap melakukan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ini yang harus ada pada kita. Agar kita memutuskan mata rantai COVID yang sedang melanda bangsa ini. Kita bersyukur bahwa jemaat kita banyak yang disembuhkan, banyak yang dipulihkan. Karena kita telah hidup dibebaskan dari dosa dan mengandalkan Tuhan. Hidup di dalam kemerdekaan adalah hidup yang selalu dituntun oleh roh. Tubuh ini adalah bait kediaman Roh Kudus. Karena itu jadikanlah hidup kita hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang peduli dengan lingkungan. Hidup yang peduli dengan sesama. Hidup di mana Tuhan anugerahkan keselamatan. Semestinya sekali lagi,
bukalah selubung hatimu. Hadirkan Tuhan yang menyelamatkanmu. Hadirkan Tuhan yang justru memberikan kemerdekaan, kebebasan hidup di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun Indonesia negaraku ke-76 tahun. Pantang menyerah umat Tuhan, tapi berserah untuk Tuhan yang telah memerdekakan kita. Selamat bagi bangsa Indonesia. Merdeka. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus diundang berdiri, dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil kita berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Roh pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan masuk di dalam persembahan. Sementara persembahan dipersiapkan, kembali jemaat memuliakan Tuhan lewat Kidung Jemaat 337, bait yang pertama dan yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, terpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat diundang berdiri. Kita masuk di dalam doa persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh diperkenankan untuk dapat mengikuti ibadah dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu saat ini,
kami sudah memberikan persembahan berupa mata uang yang telah kami berikan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan kami ini boleh menjadi berkat buat pelayanan kasih-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Dan ajarlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat duduk kembali. Kita menyatu hati dalam pinta tulus di hadirat Allah. Sebelum kita memasuki doa syafaat di hari kemerdekaan 76 tahun, kita bersaat teduh dalam doa pribadi masing-masing. Kita berdoa. Di bilangan 76 tahun terhadirkan oleh Sang Pemilik hidup, yaitu Tuhan Yesus bagi bangsa ini. Melewati berbagai uji goda, penjajahan, dan dimerdekakan. Dengan demikian Tuhan, ucap syukur menjadi alamat bagimu. Karena Engkau, maka bangsa ini tetap terpelihara. Walaupun harus melewati berbagai kesulitan pergumulan, tantangan politik yang tumbuh subur. Olehnya itu Tuhan,
tertunduklah hati kami, ternaik pinta di hadirat-Mu. Kami membuka hati di hadapan Tuhan untuk mendoakan seluruh jemaat kami, Gemis Mahanaim, untuk seluruh jajaran yang ada di Resort Indonesia bagian Barat, untuk tingkat sinodal yang ada 412 jemaat. Kami tunduk di hadapan hadirat Allah. Kami percaya secara khusus jemaat kami, simpatisan kami, di dalam pintah di hadirat-Mu, memohon topangan di tengah sakit, di rumah ataupun di rumah sakit. Ibu Lukas Kanang, karena itu juga kami tetap berdoa untuk Ibu Diamanti Makaluas, untuk Bapak Wilson Mamage, dan juga untuk Ibu Mamage Josuroto, Ibu Martin Kalangit, Ibu Miske, Ibu Kekasih Katrin Bawole, Ibu Manungga Karlina, bahkan Ibu Kaliwuge Tetengkeng, Ibu Belseran Lantemona yang dirawat di rumah sakit, Ibu Tindage Bukit, Ibu Malumbot Hasibuan, Ibu Malumbot Sulasri, Bapak Rainer Malumbot, Ibu Mandik Makawangkel, Ibu Diamanti Salindeho, Bapak Rudi Sikome, Bapak Ian Makahinda. Engkau tahu yang tak tersebut, Engkau tahu mereka, Engkau menjumpakan dengan setia-Mu yang menuntun menjagai mereka di tengah sakit, yang dirawat di rumah sakit, dan juga yang telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Keluarga Sinadia Penantongan, berpulangnya hamba-Mu perempuan Ibu Sinadia, dan berpulangnya hamba-Mu perempuan Ibu Milka Bawenti yang beberapa hari lalu jembatannya adalah sakit. Tapi kami yakin sungguh kemurahan berkat Tuhan akan hadir memberikan spirit baru bagi yang ditinggalkan. Tentunya kami bawa dalam pinta tulus ini Bapa, untuk semua jemaat kami yang ada di KWP 1-9 yang merayakan bilangan usia, bilangan pertambahan pernikahan, bilangan meraih kesuksesan yang Tuhan tahu untuk semua yang mereka mengalaminya. Secara khusus mereka yang membilang usia, lindungi jagai Tuhan. Apapun yang mereka jelang dari sebuah kehidupan yang terpercaya oleh Tuhan, jagai, lindungi selalu. Kami juga berdoa untuk panitia pemilihan majelis periode 2021-2026. Biar Tuhan dengan adanya pandemi COVID ini ada tanggung jawab yang teremban untuk dilanjutkan. Kami juga tetap berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Badan Pengawas Program Perbendaharaan, di mana Engkau menghadirkan Diaken Penatua Evangelis para pendeta, Engkau menghadirkan Komisi Musik, Komisi Sumber Daya dan Aset, Multimedia, pengurus yang ada di jajaran pelayanan kami, PLK Anak, Remaja, Pemuda, Laki-laki dan Perempuan, Pelsus Lansehana dan Pelaut. Engkau lindungi selalu Tuhan untuk kehidupan kami. Kami tahu bahwa terkadang kami mengalami kesulitan di tengah kondisi adanya internet yang Tuhan siapkan untuk multimedia Tuhan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang sudah terulur membagi berkat lewat anak-anak Tuhan. Biarlah mereka memberkati jemaat kami. Demikian juga anak muda yang saat ini sedang berkarya di tengah ladang pelayanan-Mu. Organis Penatua Bapak Alphonse Takalumang, para pelayan yang Engkau hadirkan saat ini, Penatua Ibu Sugito Malohing sebagai pendamping, pemandu lagu Penatua Nona Sendi Kabuhung, bahkan pun Engkau hadirkan juga Diaken Ibu Sri Manahampi, dan kami tetap percaya pegawai kantor, sopir kostor yang ada di tengah ladang pelayanan-Mu dimampukan dan disehatkan selalu. Berdoalah kami untuk pemimpin bangsa ini, presiden dan wakil presiden, berikan kesehatan, kekuatan, dan kerjasama yang baik,
bersama seluruh para menteri, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, dan ASN, baik yang ada di tingkat pusat sampai ke daerah sekalipun Tuhan. Lindungilah mereka selalu yang berjuang untuk bangsa ini, agar apapun yang menjadi pergumulan berbangsa dan bernegara dengan adanya pandemi COVID ini, kami berdoa Tuhan Engkau kiranya bersama kami semua menjauhkan virus ini, agar kami tetap taat pada aturan, kami tetap taat pada Tuhan yang sudah memerdekakan kami. Kami juga tetap percaya orang tua lanjut usia, janda duda, yatim piatu, tolong mereka semua Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam tumbuh kembang pendidikan, perkuliahan, pencarian kerja, dan pencaharian jodoh. Yang bekerja Tuhan juga Engkau buka jalan dan lengkapi semua. Yang bekerja di darat, di laut, Engkau lindungi, di udara pun sekalipun Engkau lindungi juga. Dan Engkau tahu Tuhan, di tengah ladang pelayanan-Mu, kami terus terasah untuk saling membantu di dalam doa. Biarlah Tuhan yang dimuliakan di tengah berbangsa dan bernegara ini. Di bilangan 76 tahun ini, biar kami terus memaknai kemerdekaan kekristenan di dalam Tuhan yang menyelamatkan. Olehnya itu Tuhan, tertunduk hati kami, kenan Tuhan yang kami damba, tentunya pinta yang tak terungkap dan terungkap sekalipun, yakinlah kami, Kristus mengajar kami sebagai wujud kesempurnaan dalam pinta ini, dan kami akan ucapkan bersama-sama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Ibadah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-76, Selasa 17 Agustus 2021, di Jemaat Gemis Mahanaim Jalan Enggano nomor 52, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Yang melayani ibadah hari ini jam 09.00 WIB, Pendeta Ibu A.I. Lantemona Salenda Sarjana Teologia, dibantu anggota Majelis Bidang 2, Organis Penetua Bapak Alfon Takalumang, Multimedia, Tim Multimedia. Atas pelayanan Pendeta A.I. Lantemona Salenda Sarjana Teologia, Tim Multimedia dan Organis, kami Majelis Jemaat dan anggota Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman tambahan untuk hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami pekerja harian Majelis Jemaat Gemis Mahanaim. Jemaat Tuhan yang diberkati, di penghujung peribadatan kita di pagi hari ini, sambil kita berdiri, kembali kita memuliakan Tuhan lewat Kidung Jemaat 343 bait 1 dan 3, Dunia dalam Rawa Payah. Dunia dalam rawa payah, berjuang terus, Kristen
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke tempat kita dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Duduk kembali, kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai, untuk mengantar pendeta dan majelis ke muka mimbar, kembali kita memuliakan Tuhan lewat Kidung Jemaat 336 bait yang ketiga. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Demikian ibadah kita di saat ini telah selesai. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun.